Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hasanah dengan NIM 240111227. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum jaringan komputer, tepatnya tentang routing antar jaringan. Nah, praktikum ini bertujuan untuk menghubungkan dua jaringan LAN yang berbeda menggunakan router supaya PC di jaringan kiri bisa berkomunikasi dengan PC di jaringan kanan. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini kita ambil PC, sebut dengan PC 0. Oke, lagi ini PC 1. Di sini PC 2. Lagi ini PC 3. Nah, oke. Ini kita menggunakan bagian ini, PT Swiss. Nah, ini kita letakkan di sini. Oke. Satu lagi, yang ini ya, letakkan di sini. Setelah itu kita menggunakan router. Di sini kita akan pilih yang ini, PT router ini. Kita letakkan di sini. Ini satu lagi, yang ini PT router. Letakkan di sini. Nah, kemudian kita akan menghubungkan PC 0 ke Swiss ke PC 1. Oke, itu menggunakan ini, garis penghubung ini. Nah, di sini kita pilih yang bagian ini. Nah, kita sambungkan ke Swiss. Kita pilih yang bagian ini. Oke. Nah, yang ini juga ya. Kita menggunakan ini. Jadi bagian ini terus kita sambungkan ke Swiss. Pilih bagian yang satu per satu. Nah, oke. Ini juga kita sambungkan sama menggunakan garis penghubung ini. Kita pilih bagian ini. Kita sambungkan ke Swiss. Nah, pilih bagian ini 0 per 1. Ini sama. Kita sambungkan menggunakan garis penghubung ini. Pilih yang bagian ini. Kita sambungkan ke Swiss. Oke, kita pilih yang bagian 1 per 1. Nah, oke, ini sudah mulai terhubung. Kemudian kita akan bagian PC 0. Kita di sini masuk ke desktop, bagian configuration. Nah, di sini kita akan mengisi bagian IP address-nya. Mari kita isi IP address-nya, yaitu 192.168. Di sini 1.1. Kenapa jadi 1.1? Karena PS0 ini letaknya berada di Swiss 1, di bagian PS pertama. Oke, yang berikutnya subnet masknya, kita tinggal arahkan busur ke sini. Nah, dia akan mengisi otomatis. Oke, yaitu default gateway-nya kita isi, yaitu 192.168. Nah, di sini kita isikan 1.254. Kenapa jadi 1? Karena dia berada di bagian Swiss pertama. Oke, sudah. Kita isi lagi di bagian PS1 nya. Ke desktop configuration. Kita isi IP address-nya. Kita ketikkan 192.168. Nah,
di sini kita ketik 1.2. Kenapa jadi 1.2? Karena paste 1 ini berada di bagian Swiss pertama dan bagian paste yang kedua. Oke, berikutnya subnet masknya kita tinggal arahkan kursor. Nah, dia akan mengisi otomatis. Ini bagian default getaway-nya kita isi sama dengan yang tadi ya, itu 192.1.254. Nah, jadi 1 di sini karena tadi paste 1 ini masih dalam bagian Swiss pertama. Oke. Berikutnya kita isi di paste 2. Di stop configuration, kita isi IP address-nya 192.168. Nah, di sini 2.1. Kenapa jadi 2.1? Karena paste 2 ini berada di Swiss bagian kedua dan bagian paste pertama, makanya 2.1. Oke, softness masknya kita arahkan kursor. Nah, mengisi otomatis. Kemudian default getaway-nya kita isi dengan 192.168. Sini titik 2.254. Kenapa jadi sini 2? Karena dia di bagian Swiss kedua. Oke, berikutnya PS3 kita isi juga ke di stop configuration. Nah, kita isi IP address-nya yaitu 192.168. Nah, di sini 2.2. Kenapa jadi 2.2? Karena PS3 ini berada ya pada Swiss kedua dan bagian paste kedua juga, hanya 2.2. Oke, subnet masknya kita arahkan kursor. Udah, default getaway-nya kita isikan yaitu 192.168.2. Guys, itu titik 2, titik 254. Kayak tadi ya. Kenapa jadi di sini 2? Karena dia bagian di paste kedua. Oke. Nah, selanjutnya kita cek dulu ya, apakah ini sudah bisa tersambung. Yaitu kita pergi masuk ke paste 0. Paste 0, kita masuk ke command prompt. Nah, di sini kita ketikkan, kita coba sambungan ke paste 1, ke PC 1. Ketikkan ping, masukkan IP address-nya itu 192.168.1.1.2. Cek. Oke. Nah, kalau begini tampilannya berarti andainya dia sudah berhasil terhubung ya. Berhasil ya. Oke. Kemudian kita akan sambungkan dari Swiss ke router, yaitu sama menggunakan tanda penghubung ini, garis ini. Sini kita pilih di sini bagian ini. Kita sambungkan ke router. Terus kita pilih yang bagian yang ini. Ya, ini sama. Kita sambungkan juga menggunakan penghubung garis ini. Kita pilih bagian ini, kita sambungkan ke router. Sini kita pilih bagian yang ini. Nah, oke. Di sini masih merah tandanya ya. Artinya dia belum terhubung. Kita akan menghubungkannya, yaitu kita masuk ke bagian router ini. Nah, di sini kita pastikan dulu dia sudah on ya. Kemudian kita masuk ke CLI. Nah, di sini kita ketikkan enter lagi. Sini kita ketikkan enter. Nah, sini
sini kita masukkan config T, enter. Di sini kita masukkan interface yang di bagian ini, interface yang di bagian router kiri. Nah, yaitu interface FA 0/0. Oke, kita masukkan sini interface FA 0/0. Oke, kita enter. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya. IP address itu 192.1.1.254 spasi ya 255.255.255.0. Kemudian kita enter. Kita ketikkan sini no shutdown, enter. Nah, oke. Coba kita lihat. Nah, di sini sudah mulai bertanda hijau, artinya dia sudah terhubung, dan sedangkan warna yang oranye ini dia masih dalam proses menghubungkan. Oke, yang bagian kanan lagi kita coba hubungkan. Sini kita pastikan on, masuk ke CLI. Nah, di sini kita ketikkan N, enter, lagi. Sini kita ketikkan N, enter. Sini kita ketik config T, enter. Sini kita masukkan lagi interface dari router bagian kanan. Nah, yaitu FA 0/0 juga. Oke, kita masukkan di sini interface FA 0/0. Oke, enter. Nah, di sini kita akan memasukkan IP address-nya ya. Yaitu IP address 192.168 sini 2.254 spasi 255.255.255.0, kita enter. Oke, bagian sini kita ketik no shutdown, enter. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini sudah berwarna hijau, dia tuh sudah mulai tersambung, dan yang oranye ini dia mulai menyambungkan. Nah, kemudian kita akan menghubungkan antara router 0 ke router 1, yaitu kita di sini akan menggunakan tanda penghubung yang ini, yang tanda paget ini ya. Kita pilih yang di sini bagian yang ini. Nah, kemudian kita sambungkan ke router 1, yaitu kita pilih yang ini. Nah, oke. Ya, masih merah ya, belum terhubung. Nah, di sini kita akan mulai menghubungkan. Oke. Kita masuk ke sini router 0. Di sini kita akan keluar dulu, exit, enter. Oke, di sini kita akan masukkan interface-nya ya.
Sini kita akan masukkan interface yang bagian sini. Nah, interface-nya yaitu FA1 per 0. Oke, kita akan masukkan itu. Ketikkan saja interface FA1 per 0. Enter. Oke. Nah, di sini kita akan masukkan IP address-nya, IP address. Itu 192.168. Nah, di sini 5.1, kemudian spasi 255.255.255.0, enter. Oke, sini kita ketikkan no shutdown, enter. Nah, oke. Nah, yang di sini sama ya. Kita masukkan juga interface-nya. Kita exit dulu, exit. Nah, di sini kita masukkan interface-nya yang bagian ini. Nah, yang bagian ini interface FA1 per 0. Oke, sama ya. Kita masukkan. Ketikkan saja interface FA1 per 0, enter. Nah, di sini kita akan masukkan IP address-nya. IP address kita masukkan 192.168. Sini 2, sini 5.2 spasi 255.255.0, enter. No shutdown. Oke. Ini kita lihat. Nah, sudah hijau kan? Nah, kita cek apakah sudah bisa kita hubungkan ke sini ya. Sudah kita bisa hubungkan ke PS2, ke komprom. Kita ketik ping, sambungan ke PS2. Tuh, kita masukkan IP address-nya 192.168. Sini 2.1, karena bagian PS2 dia bagian PS yang pertama. Enter. Nah, kayak gini ya. Kalau yang muncul tandanya seperti ini berarti tandanya belum terhubung. Oke, kita coba lagi. Kita masukkan sini IP router itu 192.168.2.0 spasi 255.255.0 spasi lagi. Kita tujuan ke 192.168.5.2. Oke, ntar sama ya, sebelahnya juga kita masukkan open config t. Nah, masukkan IP router ya, sini ya. IP router itu 192.168.1.
spasi 255.255.255.0 spasi tujuan kita yaitu 192.168.5.1. Oke. Kita coba hubungkan lagi, apakah sudah terhubung bisa dari PS1 ke PS2. So ke command prompt kita ketikkan ping, masukkan IP address PS2 192.168.2.1. Oke. Nah, di sini sudah ada tanda ya, title ini artinya dia sudah mulai terhubung ya, sudah bisa terhubung. Oke, sekarang kita coba hantarkan pesan, kita letakkan di PS1 dan PS3. Apakah dia sampai? Ya, kita simulasikan. Apakah dia sudah menghantarkan pesan? Apakah sudah terhubung? Mulai. Nah, oke ya, dia sudah bisa mengantarkan pesan, artinya sudah saling terhubung. Oke. Nah, jadi praktikum ini berhasil, tanda contreng. Oke, sekian tutorial saya. Terima kasih.